Alhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, Allah sehatkan badan kita, amin. Allah kuatkan jasad kita, amin. Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Sehat semua Bu? Alhamdulillah. Insyaallah kalau tidak ada halangan, semoga tidak ada, saya akan menemani ibu-ibu semuanya di minggu kedua Senin sore ya. Sebenarnya dulu saya udah pernah ngisi ceramah rutin di sini ya. Lalu gantian saya ke masjid lain, terus ibu ketua yang lama bilang balik lazah. Setelah 4 tahun 5 tahun tak balik-balik. Alhamdulillah hari ini balik. Oke, Masya Allah. Balik lazah gitu ya. Ya mesti kalau kita mau keluar dari masjid itu udah ngisi kajian macam rutin, itu butuh perasaan untuk melepaskan jemaahnya. Jadi harus dilihat psikologinya. Kalau ndak bahasa orang Minangnya baganyinya beko. Ya kan? Alhamdulillah Allah pertemukan kita. Semoga ibu-ibu semuanya sehat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suara saya jelas? Baik. Ibu-ibu, nanti di bulan depan minggu kedua kita akan melaksanakan ibadah kurban. 10 Zulhijjah itu lebih kurang di minggu kedua. Sementara jadwal saya di sini itu di minggu kedua. Maka bulan depan saya sudah tidak ada lagi kesempatan menyampaikan kurban. Betul begitu ya? Ini kan minggu kedua nih. Bulan depan minggu kedua itu mungkin kita udah libur pengajian, sehingga kita tidak sempat membahas kurban. Kira-kira saya mau tanya, setuju nggak kalau ilmu kurban kita bahas hari ini? Setuju ya? Nah, tapi lupa ndak beko sampai kurban? Enggak lah ya. Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita bahas yang penting-penting saja tentang kurban karena jangan sampai terlewatkan. Mungkin nanti ada ustadz lain yang juga akan melengkapi tema kajian tentang kurban. Setidaknya ini kesempatan terakhir saya untuk menyampaikan kurban dalam majelis ini. Kita mulai ya. Nabi Ibrahim itu punya istri 2. Dari istri pertama tidak punya anak, nikah dengan istri kedua, lama tidak punya anak. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, doanya masyhur sekali. Apa doa Nabi Ibrahim sebelum mendapatkan Ismail? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Maka kalau ada yang tanya sama saya, apa doa agar anak soleh Zah? Apa doa agar anak mau sholat Zah? Apa doa agar anak itu nurut? Maka doanya adalah Rabbi
habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Sebenarnya ini adalah doa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tuh ketika berdoa pengen punya anak, tidak hanya doa pengen punya anak, tapi pengen punya anak yang soleh dan makbul, Allah kabulkan. Lahirlah Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah Abul Anbiya. Banyak dari keturunan Ibrahim itu anak cucunya itu menjadi para nabi. Di antaranya adalah Nabi Ismail. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, akhirnya Nabi Ismail kecil harus ditinggalkan di padang pasir yang tandus. Ketika nyampe kembali ke kota Makkah, Nabi Ibrahim bermimpi. Jadi kalau dulu para nabi bermimpi, itu mimpinya itu dari Allah. Kalau ibu bermimpi sekarang karena kegalauan, nah itu beda sedikit. Beda, sama-sama mimpi ya. Nah, kalau kita mimpi karena baper kan, tabayang-bayang orang yang hendak awak suku, tabau kan, tabayang-bayang orang yang hendak awak suku, tabau mimpi. Dulu beda. Para nabi itu biasanya mimpinya datang dari perintah dan larangan Allah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam anni adbahuka. Sungguh Ismail, aku menengok dalam mimpiku bahwa aku diamanahkan menyembelihmu. Fanzur madza taro, bagaimana pendapatmu Ismail? Jadi kalau orang dulu dapat berita takut, yang penting datang dari Allah. Apa kata Nabi Ismail termaktub dalam Al-Quran? Wa qala ya abatif alma tu'mar. Haya if'al ma tu'mar, ya. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sungguh aku akan mendapatimu sebagai orang yang sabar. Jadi bahasa Indonesianya gini, lakukan aja Pak. Nggak apa-apa Pak, kalau Bapak lakukan, Bapak nyembelih aku, nanti Bapak jadi orang yang sabar Pak. Nah, pergilah Nabi Ibrahim dan Ismail ke tempat penyembelihan. Kalau ibu sekarang pergi umrah atau pergi haji besok, coba tanya di mana tempat penyembelihan Nabi Ismail oleh Ibrahim. Masih bisa kita lihat sampai sekarang di sekitaran Mina dan Musdalifah, tidak jauh dari tempat melontar jamrah. Bisnya berhenti, lihat ke kiri, nanti akan ada di atas bukit. Bukitnya tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Itu ada tugu warna putih, tempat kejadian perkara di mana Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim. Sampai sini paham? Nah, jalan ke sananya lagi itu nanti ketemu dengan tempat melontar jamrah. Kan begitu kan? Nah, kan ceritanya Nabi Ismail itu dengan Ibrahim dari rumahnya ingin pergi ke tempat penyembelihan, diganggu oleh setan di tepi jalan, kan begitu ya? Di tengah jalan, Ibrahim, ngapain kau bunuh anakmu? Mimpi kau itu tak betul. Anakmu masih satu-satunya, masa kau bunuh dia? Dilempar. Ibrahim, ngapain kau bunuh anakmu? Itu kan anakmu. Jangan taat kepada Tuhanmu. Dilempar. Terjadilah 3 kali rayuan setan. Makanya ada melontar jamrah. Nah, jadi ibarat kata posisinya begini Bu. Ini pura-puranya ya Bu. Rumah Nabi Ibrahim itu di Jalan Arifin. Tempat melontar jamrahnya, ini pura-puranya nih, di Damai Langgeng. Kejadian perkaranya di sini. Jadi tempat melontar jamrah itu tempat mereka lewat menjelang ke tempat kejadian perkara. Kita bayang tuh Mak. Jadi ada tempat Nabi Ibrahim disembelih, lalu jalan sedikit, naik bis, ketemu tempat melontar jamrah. Nah, ketika proses penyembelihan itu, maka sebelum disembelih, Nabi Ismail berpesan kepada bapaknya Nabi Ibrahim. Ini seorang anak yang kecil, lalu kemudian berpesan kepada bapaknya Ibrahim. Pesan yang pertama, ayah, telungkupkan wajahku ayah ke tanah. Kenapa Ismail? Agar aku tidak merasakan takut ayah, dan engkau tidak merasakan sedih karena engkau telah dan akan menyembelih aku ayah. Nanti kalau engkau sedih, maka engkau tidak jadi melaksanakan perintah Allah. Oke? Lalu kemudian
setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu kemudian adalah kalimat yang kedua. Ayah, angkat jubahmu ayah. Kenapa ya anakku? Aku takut ayah. Andaikan kau tidak angkat jubahmu, maka nanti akan terkena percikan darahku ayah. Sehingga nyampai di rumah ternampak oleh ibu, dan ibu akan selalu teringat kepadaku ayah. Telungkupkan wajahku ayah, agar aku tidak merasa takut dan engkau tak sedih melihat aku. Angkat jubahmu ayah, agar tidak terkena percikan darahku. Aku takut nanti kalau terkena nyampai di rumah dilihat oleh ibu ayah, ibu terkenang-kenang kepada aku. Aku takut ibu menjadi orang yang tidak ikhlas. Ayah, kurbankan aku dan lupakan aku. Pesan yang ketiga. Ayah, setelah engkau sembelih aku, bawalah bajuku pulang ayah. Lalu kemudian sampaikan kepada ibu bahwa bukti engkau telah menyembelih aku dan melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya, ayah, ikat tanganku ayah, agar aku tidak meronta-ronta nantinya. Aku takut ketika aku meronta-ronta keimananmu menjadi jatuh, dan ini tidak jadi ayah. Ayah, sampaikan kesalamku kepada ibu dan titipkan pesan kepada ibu, bertakwalah dan perbanyaklah bersabar. Ayah, jauhkan anak-anak dari ibu sementara waktu. Aku takut ayah, ketika ibuku melihat anak kecil, dia akan teringat kepadaku. Ini perintah Nabi kita ketika beliau akan disembelih. Seorang anak kecil dengan keimanan yang luar biasa. Ayahnya cuman ngomong, bahasa kitanya, baiklah nak. Masya Allah. Makanya jika ada kesulitan, kita lewati. Kenapa? Karena bisa jadi akan berbuah manis pada masanya. Selanjutnya, ayah, asahlah pisaumu ayah. Kenapa Ismail? Agar aku tidak merasakan sakit, dan pada akhirnya engkau juga tidak kesulitan untuk menyembelih aku. Maka ini adalah sunnah. Kalau nyembelih hewan kurban, asah pisau. Kalau nyembelih hewan kurban, kalau bisa ditutup matanya, atau kalau tidak ditutup, dia tidak melihat kawan yang akan disembelih. Ini kadang-kadang jaraknya cuma 1 meter. Ditengoknya kawannya mati. Woi, sebentar lagi aku nih. Tengok kawan, sebentar lagi aku nih. Makanya dia mengamuk, loncat pagar orang, naik ke minimarket, jalan, lari ke jalanan. Nanti kalau dia udah lari, ibu-ibu mulai bergibah. Kerbau siapa tuh yang lari? Tengok namanya. Oh, patutlah kerbaunya lari. Kerbau Pak RT ini mah. Patutlah duitnya tak halal gitu. Ujung-ujungnya kita gibah. Padahal itu cuma sesekali saja, dan memang sunnahnya kalau bisa dia dikurung dulu. Nanti satu-satu yang mau diantarkan, yang mau disembelih, dikeluarkan. Nah, ini adalah perintah daripada Nabi Ismail. Masya Allah. Akhirnya Allah layakkan, Allah gantikan beliau dengan hewan kurban. Makanya terjadi syariat kurban. Syariat kurban ini adalah syariat yang dipunyai umat Islam satu-satunya. Bisa mengumpulkan orang untuk bersedekah seluruh dunia satu waktu. Satu waktu. Nggak ada kurban 2 kali setahun. Suatu ketika seorang sahabat menyembelih hewan kurban hari sebelumnya. Hari sebelumnya. Apa katanya kepada baginda Nabi? Saya sudah berkurban ya Rasulullah. Tidak, engkau sedang bersedekah. Kalau engkau mau berkurban, engkau harus potong di hari raya kurban. Jadi kalau ibu potong sekarang, itu namanya sedekah. Jadi serentak seluruh dunia Islam yang punya itu. Betul ya? Haji serentak seluruh dunia. Kemudian kita ngumpul di Mekah Al-Mukarramah, di Haramain, di 2 tanah haram seluruh dunia. Ini Masya Allah, seluruh dunia.
Ibu lakukan ritual haji, tapi bukan di hari haji. Bukan haji namanya. Pergi aja ibu sendiri ke Mina, ibu wukuf, surang-surang aja lah. Tidak di hari haji, maka tidak haji namanya. Makanya al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu waktu yang ditetapkan waktunya. Walaupun kita tersakek-sakek, ya di situ waktunya. Nah, inilah umat Islam yang punya hari berbagi, berkurban seluruh dunia satu waktu. Jika dikurbankan, dipotong itu hewan kurban di luar hari tasyrik, motongnya tanggal 16 Zulhijjah, sedekah namanya, bukan berkurban. Sampai sini paham? Masya Allah. Maka kalau saya pikir-pikir, Nabi Ibrahim dan Ismail ini luar biasa. Mereka itu peletak dasar ibadah kurban. Dan yang paling luar biasa juga, kalau ibu pergi ke Mekah, di seberangnya, di seberang Multazam, agak ke tengah sedikit, ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu adalah tempat tegaknya Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ketika Nabi Ibrahim ingin membangun Ka'bah, Ismail sebagai anak ikut. Bahasa kitanya, ikut cik ya. Aku mau ikut pula ayah, membantu ayah membangunnya. Lalu Ismail mengambil batu, dia letakkan di samping dekat Hijr Ismail sekarang. Makanya ada Ka'bah setengah lingkaran, itu namanya Hijr Ismail. Kalau makam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim pertama kali meletakkan kakinya, kemudian untuk membangun Ka'bah. Hijr Ismail, batu Nabi yang diletakkan oleh Ismail ketika membantu ayahnya. Makanya Hijr Ismail ini bagian dari dalam Ka'bah. Karena dulu Ka'bah kemungkinan sampai ke sana. Makanya kalau kita tawaf tidak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail. Maka Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Makanya kalau tawaf harus di luar Hijr Ismail. Jangan buru-buru masuk Hijr, ya kan? Karena Hijr Ismail itu keluar. Hijr Ismail sampai ke Ka'bah itu bagian dari Ka'bah. Bayangkan kalau Nabi Ismail dulu tidak meletakkan batu, tidak ada Hijr Ismail sekarang. Padahal Hijr Ismail itu di atas Ka'bahnya, kalau kita lihat ke atas ada talang air. Itu adalah tempat mustajab doa. Ini dua orang yang luar biasa ini, ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail nih. Nah, itu luar biasa mereka. Nah, sekarang selanjutnya kita lanjut ibu-ibu. Makanya Ibrahim ini dikenal dengan Abul Anbiya. Banyak para nabi yang lahir dari beliau, ya, termasuk Nabi Ismail, Ishak dan seterusnya. Kita lanjut ya. Hukum memakan hewan kurban. Saya cepat betul. Nah, ibu tuh cengang-cengang aja, ragu saya jadi. Ini paham atau cepat betul nih? Aman ya? Oke, kita lanjut. Hukum memakan daging kurban. Nah, di hari Idul Adha kita dianjurkan menahan sedikit sampai kita sholat Idul Adha. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disunahkan makan sebelum kita sholat Id, sebagai pertanda bahwa kita sudah menuju kemenangan, kita sudah tidak berpuasa lagi. Itu Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha, kita disunahkan untuk menahan sebentar, lalu kemudian menahan sebentar, lalu kemudian kita sholat Id, lalu kemudian kita baru melepaskan dengan berbuka. Itulah ibaratnya. Kita bukan berpuasa, tapi menahan. Kalau berpuasa itu sampai maghrib, kita menahan saja. Nah, yang dilakukan Rasulullah SAW dalam banyak kitab dijelaskan bahwa Rasulullah itu menahan hingga sholat Id. Setelah sholat Id beliau menyembelih hewan kurban. Ketika itu beliau langsung sunnah memakan hati daripada hewan kurban itu. Jadi ibu tidak harus makan hati ya. Ini yang mau saya jelaskan. Jadi pulang daripada sholat Id, setelah ibu ambil hewan kurban, disunnahkan ibu memakan sedikit untuk tabarruk, mengambil berkahnya. Tapi Rasulullah sisanya beliau bagikan. Beliau cuma mengambil berkahnya, sisanya beliau bagikan kepada orang banyak. Karena daging kurban itu sepertiganya adalah hak kita yang berkurban, sepertiganya adalah hak daripada fakir miskin, sepertiganya adalah hak daripada jiran dan tetangga. Sampai sini paham? Nah, jadi yang pertama adalah makan sedikit, selebihnya bagikan, hanya untuk mendapatkan berkahnya. Itu boleh. Yang kedua,
tidak harus hatinya seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi. Boleh makan dagingnya sedikit, setelah itu bagikan kepada orang. Atau cara yang ketiga, kita cuma dapat maksimal boleh sepertiga. Makanya di kota-kota seluruh Indonesia yang berkurban dapat kupon 2 misalnya gitu ya. Nah kalau 2 itu udah di bawah sepertiga, maka hukumnya boleh. Sampai sini paham ya? Nah ini akan menjawab pertanyaan kayak gini Bu. Yang menjawab pertanyaan kayak gini. Setelah saya berkurban nih, hukum memakan hewan kurban kita itu kan sunnah ya, tidak sampai wajib, cuman dapat pahala sunnahnya. Makanya kalau ibu nggak suka daging, makan sedikit saja, baca sholawat untuk dapat berkahnya. Selebihnya ibu kasih orang boleh. Nah misalnya ibu dapat 2 kupon, dapatlah 2 kilo gitu ya. Lalu kemudian banyak yang nanya, Ustazah boleh nggak kalau seandainya daging hewan kurban ini saya masak buat arisan, atau nyampe di rumah saya masak saya kasih tetangga, atau nyampe di rumah mentah-mentahnya saya kasih orang banyak, boleh? Boleh nggak? Boleh, tapi jangan kasih sedikit. Berarti daging korbannya sedikit kan harus kita. Ya kita makan sunnahnya, selebihnya kita bagikan, nggak masalah. Tapi lama puluh kok dibagi-bagian ya. Gitu kan. Nah, jadi kita makan. Jadi boleh dimakan hatinya sedikit, boleh dimakan dagingnya sedikit, atau kita dapat maksimal sepertiga. Sepertiga untuk orang berkurban, untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk tetangga, orang-orang kaya. Kalau 2 kupon itu nggak sampai kan sepertiga, boleh. Tapi ketika 2 kupon itu udah kita bawa pulang, lalu kita pengen sedekahkan karena kita sudah mapan, atau karena kita kolesterol misalnya gitu, maka kita kasih orang lain. Boleh? Boleh saja. Sampai sini paham ya? Nah, jadi boleh itu dikasih orang lain. Cuman ambil berkahnya dengan makan hewan kurban itu. Nah, selanjutnya, apakah boleh hewan kurban itu dijual, kulitnya atau apanya lah? Maka kita coba urai. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i, jika hewan kurban itu dijual sebelum dibagikan, nih dijual nih sebelum dibagikan, maka itu tidak boleh. Karena semuanya mesti dibagi. Kata baginda Nabi, semuanya mesti dibagi. Ada hak fakir miskin di sana, ada hak orang berkurban di sana, dan ada hak jiron tetangga di sana. Tapi seketika dia udah sampai ke tangan masyarakat, maka dia dipecah menjadi 2. Pertama, orang-orang kaya tidak dianjurkan menjualnya. Udah kaya dijual pula daging kurban itu. Tapi jika orang miskin yang terdesak dan dia membutuhkan, maka dia boleh menjualnya. Sampai sini paham ya? Jadi ketika belum dibagikan, dia tidak dianjurkan untuk menjualnya. Maka ini ada kaitan. Ustazah, kami menjual itu karena biaya operasional, karena panitianya udah bekerja untuk biaya operasional. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, diakatkan di awal ketika menerima hewan kurban, ketika menerima orang yang berkurban, menerima orang yang berkurban. Misalnya saya panitia nih, Bu, ya, untuk daging kurbannya per kepala 2.900.000, administrasinya 100. Sah Bu? Boleh Pak, karena ada administrasi beli pisau untuk survei apa namanya, survei kerbau. Kerbau itu disurvei juga, ta'aruf dulu dengan kerbau. Anda bisa, karena kerbau punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya tak boleh cacat, tak boleh putus ekor, tak boleh hilang tanduk, nggak boleh hamil, ya kan? Nah, jadi ada survei, usianya ditentukan, ya, usianya ditentukan. Ya, kambing mesti 2 tahun, masuk tahun ketiga, sapi mesti 3 tahun usia, unta mesti 5 tahun. Survei dulu, dicek dulu, ya, ta'aruf dulu. Nah, ini kan ada biaya. Nah, maka itu mesti ditentukan dulu, mesti dibilang 100.000-nya
Ini untuk administrasi. Setuju Bu? Setuju. Kalau ada ibu ingin masak-masak untuk panitia kurban, nanti ibu kan masak-masak biasanya pakai hewan kurban. Itu boleh nggak tuh? Boleh nggak tuh? Pertanyaannya paham ya? Itu yang mau ditanyakan. Oke, saya sampaikan. Tadi hewan kurban itu milik siapa? Sepertiga untuk orang yang berkurban, sepertiga untuk rakyat miskin, yang sepertiga untuk jiran dan tetangga. Jadi ambil sebagian. Kalau dia tanpa izin, maka itu takutnya ada hak orang lain di sana. Walaupun banyak yang membolehkan karena sudah menjadi terbiasa, karena udah menjadi al-adah, udah kebiasaan, orang udah setuju itu, maka boleh. Takut Ustazah, kalau mau aman gini, Pak, saya terima uang kurban Bapak 2.900.000 plus administrasi 100.000 ya. Totalnya saya ambil 3 juta. Izin Pak, nanti kalau sebagian diambil sekilo 2 kilo untuk panitia, izin Pak. Dia bilang izin, aman. Kalau bisa akadnya pas dia bayar. Bisa juga akadnya pas udah motong. Kumpul dia 7 orang. Kami ambil sekilo 2 kilo, izin Pak. Segenggam 2 genggam, izin Pak, izin Pak. Kalau dia tak izin, angkat kapak tuh sedikit. Idealnya ada perintah mengizinkan. Kenapa? Sebenarnya kurban tuh masing-masing. Beli kambing sendiri, potong di rumah sendiri, begaduh sama kerbau itu sendiri. Dulu tuh masing-masing kalau kurban itu. Ya, beli kambing sendiri, potong sendiri, jongkel balik sendiri sama kambing tuh. Cuma kan saya tak mampu melakukannya Pak Panitia. Pak Panitia lah yang melakukan. Panitia bilang, karena ini sukarelawan, maka mesti ada administrasi. Boleh nanti kami makan? Bolehlah. Nah, izinkanlah. Kenapa? Karena ada kata Nabi Ismail, kurbankan aku ayah, lupakan aku. Jadi bagi ibu-ibu yang berkurban, saya minta sampaikan, minta tolong. Kalau sudah berkurban, lupakan. Jangan dikaji-kaji juga mapai dagyang tu lah. Ketawa pula. Udah berkurban diingat-ingat. Dikaji-kaji kemana pergi daging. Siapa yang makan daging? Udah gitu sampai di rumah buka kantong asoy. Tulang-tulang semua. Ketawa pula. Pas dibuka, gleme-gleme sado. Astagfirullahaladzim. Diambil betimbang lah tuh. Nggak sampai sekilo tuh. 8 matonya. Cuman berkurban kayak gitu. Nggak boleh. Saya cubit nanti kalau ada macam tuh. Dia bilang perlu sikit kita makan, lebihnya kasih orang. Kan gitu baru mantap. Aku dikaji-kaji. Apa kata Ismail? Kurbankan aku, lupakan aku ayah. Jangan jadi perselisihan di masyarakat. Enggak mau kami Ustazah payah kami masak-masak pakai daging itu. Kami mau beli nasi bungkus saja lah. Silahkan. Yang tidak berkurban tuh berapa yang didapat, syukurilah. Yang tak berkurban itu berapa yang tidak dapat, ya yang berapa yang kita dapat, syukurilah. Jangan pas dibuka makin lama makin sekete. Dulu Pak RT-nya si Pulan banyak dapat. Kini RT berganti tak apa-apa. Yang berkurban makin sedikit. Keluarga semakin banyak. Orang susah makin banyak. Tentu sedikit dia dapat. Hanya dibandingkan enak lagi Pak RT yang itu. Kalau Pak RT yang ini sekete dapat. Astagfirullah. Paham nih? Nah, jadi idealnya diikhlaskan. Memang saya menyampaikan tidak apa-apa itu masak-masak karena sudah menjadi kebiasaan dan udah diizinkan. Tapi kalau takut-takut juga gitulah jalan keluarnya. Pak, ini ada uang 2.900.000 untuk kurban, 100.000 untuk administrasi. Nanti kami ambil segenggam 2 genggam untuk kami santuang ya Pak. Oke, nah itu bisa. Clear sampai sini? Sikit lagi. 17.23. Sikit lagi.
Boleh, nanti kita sambung ya. Nanti kita sambung bulan berikutnya. Boleh tidak berkurban atas nama orang yang telah meninggal? Ada dua bab dalam hal ini. Yang pertama, kalau orang ini dalam mazhab Syafi'i semua, ketika orang yang meninggal itu meninggalkan wasiat, maka kita wajib berkurban atas nama dia. Oke? Tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat, maka terjadi ikhtilaful ulama di sana. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyatakan tidak perlu dan tidak boleh karena tidak disyariatkan dan tidak ada perintahnya. Ada yang mengatakan gak apa-apa karena itu bagian dari sedekah. Jadi kalau ditanya boleh gak berkurban atas nama orang meninggal? Boleh, karena ada ulama yang juga membolehkan. Tapi kalau ditanya mana lebih baik berkurban atas nama orang hidup atau atas nama orang yang meninggal? Tentu lebih baik atas nama orang hidup. Kenapa? Pertama, dia aman dari ikhtilaf pendapat. Yang kedua, dia aman dari perbedaan pendapat. Yang kedua, kalau kita berkurban atas nama orang hidup, kita juga bisa mendoakan pahalanya untuk orang yang meninggal. Karena Rasulullah itu sekali beliau berkurban, beliau doakan banyak orang. Ya Allah, saya berkurban, dengan berkurban ini dapatlah pahalanya istriku, anakku, seluruh keluargaku, bahkan seluruh umat. Maka siapapun nanti yang berkurban, ibu bilang sama suaminya, bang, doakan pahalanya untuk istri abang yang gemoy ini ya. Jangan anu-anu ya bang, ngangak sih abang di lapangan tuh. Yang ibu-ibu nih kalau berkurban doakanlah suaminya, jangan asik takut nengok hewan kurban. Jangan lakukan kesyirikan, dekat-dekatlah dengan apa itu, dengan kerbau itu. Ambillah kertas untuk keinginan, taruhlah di lehernya. Itu tidak ada syirik. Hati-hati ria, hati-hati dengan ria. Ria bukan nama tetangga kita. Ria itu sifat kita berbuat baik tapi ingin dilihat orang, ujub, merasa paling taat, buat status di Facebook. Facebook nih yang masih banyak. Ya kan? Alhamdulillah tahun ini saya berkurban. Foto selfie dengan kerbau. Bau, sini bau. Cus. Setelah tengangak kerbau itu foto lagi bau. Tus. Before after. Alhamdulillah Gusti, hari ini aku berkurban. Rupanya utang deh hadir. Kau berkurban bisa ya, bayar utang tak bisa kau. Jadi boleh, alasannya syiar. Tidak boleh menampak-nampakkan ibadah kita. Kalau tujuannya syiar, boleh. Tapi kan hanya kita dan tahu, dan Allah yang tahu niat kita. Tapi ceramah saya ini jangan ibu jadikan dalil. Nanti ibu nengoklah orang yang berfoto dengan hewan kurban, ibu bilanglah dia ria. Jangan, biar dia ini isi ceramah ustazah, jangan ya, biarkan Allah yang mengukurnya. Tapi saya cuma bisa ingatkan siapa yang di depan mata saya. Boleh, tapi hati-hati dengan ria. Hati-hati. Ya, berdoalah, jangan nasi foto-foto ya dengan kurban itu, berdoa, ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah pahalanya fulan. Clear kurban untuk orang meninggal? Nah, sekarang kurban nazar. Ada orang yang bernazar berkurban. Contoh, ya Allah, kalau anakku lahir perempuan, maka aku akan berkurban tahun depan. Maka tadi yang status kurbannya hukumnya sunnah berubah menjadi wajib. Kalau nazar kan jadi wajib dia. Contoh ibu nazar, ya Allah, kalau anakku lulus PNS, aku akan puasa sunnah 1 bulan berturut-turut, Senin Kamis. Kan Senin Kamis sunnah. Kalau udah dinazarkan dia jadi wajib kan. Nah, nazar itu dibolehkan dalam berkurban. Jadi nazarnya diniatkan kurban atau kambing atau sapi bebas. Nah boleh. Tapi pesan saya, bilang sama panitia kurban, Panitia, tia, come here, sini. Ini saya mau beli 1 ekor kambing. Ini nazar saya. Tolong dipisahkan.
Karena saya tidak bisa makan ini. Kita nazarkan tidak boleh kita makan, semuanya harus kasih orang. Jadi kita harusnya dapat kupon 2 kan. Nah jadi kita hanya berlaku sebagai masyarakat yang dapat kupon 1, tapi jangan daging itu Tia. Oke Tia ini panitia ceritanya nih. Jadi panitia boleh memberikan saya daging yang lain. Ini mutlak bagikan semua ke fakir miskin dan jiran. Seperti itulah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Yang bisa berkurban, berkurbanlah. Imam Syafi'i, Imam Maliki menyatakan hukum kurban sunnah muakkad. Imam Hanafi menyatakan wajib bagi yang mampu selagi dia tidak dalam kondisi safar. Intinya kalau ada gelang di tangan, cincin belilik di jari, kurbanlah. Apa? Kau sembunyikan jari semuanya. Hai, emas mahal sekarang nih, kurbanlah. 1 emas 4.500.000. 1 cincin 3 emas 12 juta lebih. Tak berkurban, jangan dekati rumahku, kata Allah. Lah, kok sondok-sondokkan tangan itu? Berkurbanlah, ya. Sehingga fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Setahun Allah kasih kita nikmat, kita hanya keluarkan 3 juta dalam setahun untuk berkurban. Masya Allah. Bila perlu kurban tuh kita kasih. Kita dapat daging kurban, undang orang ke rumah, masak, habiskan. Tuh mantap itu. Kok enggak simpan-simpan sampai 2 tahun? Enggak apa-apa disimpan, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak masalah. Marah pula, enggak apa-apa. Tapi maksudnya bagusnya gitu kan. Kok enggak lah membegunya di freezer lah, cigok-cigok lo jadi dari Jawa. Boleh, enggak apa-apa. Cuma kalau perlu kan kita masak, kita bagi. Karena kita sudah mapan. Idealnya itu untuk orang. Tapi kan kita boleh makan. Jangan merajuk pula. Boleh makan 1/3, 2 kilo lebih dari, kurang dari 1/3. Clear ya? Silakan berkurban, niatkan karena Allah. Jangan sampai ria di dalamnya. Semoga ibadah kurban kita Allah mampukan, Allah baikkan, dan Allah lepaskan keinginan kita insyaallah. Nanti kita sambung bulan depan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyya al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya salam, hayyina rabbana bisalam, wa dakhalnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqrib, wa in kana rizquna haraman fatahhir, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana.